Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita akan presentasikan materi mengenai just in time atau kita sebut JIT. Next. Dari mata kuliah sistem produksi dengan dosen pengampu Bu Eni Aryani. Next. Kami dari kelompok 12 Paralel Program Studi Teknik Industri Fakultas Teknik Baksait Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur semester genap 2023-2024. Dapat juga anggota kelompok dari kelompok 12, yaitu yang pertama saya sendiri Erlangga Taruna NPM 21214 sebagai ketua. Saya Vega Aura Gracia Ilhami NPM 21042 sebagai anggota. Saya Brivan Ardhani Studinta NPM 21250 sebagai anggota. Saya Flender Novel Yulian NPM 21255 sebagai anggota. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kelompok 9. Pada kesempatan kali ini kelompok kami membahas metode yang bernama just in time. Jadi just in time ini merupakan suatu sistem produksi yang pada prinsipnya hanya memproduksi jenis-jenis barang yang diminta sejumlah dengan keperluan dan pada saat dibutuhkan oleh konsumen. Jadi bisa disimpulkan bahwa ini merupakan sistem produksi yang memang jumlah barangnya dan waktu permintaannya itu pada saat dibutuhkan oleh konsumen saja. Bisa next. Yang kedua mengenai konsep atau flow dari just in time. Ini yang pertama bisa dilihat berawal dari kita menerima pesanan pelanggan, kemudian kita membuat jadwal, kita penjadwalan produksi. Per harinya kita harus produksi berapa, per harinya ini berapa jam kerja dan lain-lain. Terus kita menerima material just in time untuk diproduksi. Setelah itu lanjut melengkapi bagian just in time untuk dirakit ke dalam produk. Dan yang terakhir yaitu menyelesaikan produk just in time untuk dikirim ke customer. Bisa di next. Oke, mengenai konsep just in time ini bisa dilihat penjelasannya, yaitu bahan baku yang dibutuhkan untuk proses produksi itu dikirim dari pemasok atau supplier tepat pada waktunya karena dibutuhkan dalam proses produksi. Dengan demikian biaya persediaan, penyimpanan dan penyimpanan barang akan sangat diminimalkan. Jadi ketika hari ini kita butuh untuk produksi, kita calling ke supplier dan langsung dikirim. Terus terkait elemen dari just in time, yang pertama ada pengurangan waktu setup. Setelah itu ada aliran produksi harus lancar. Ketiga, produksi tanpa kerusakan mesin. Yang keempat, penjadwalan produksi harus stabil. Kelima, produksi tanpa cacat, dan yang terakhir adalah sistem Kanban. Selanjutnya yaitu menetapkan keluaran. Yang pertama yaitu rebus dengan konvensional. Dengan keuntungan dari perkiraan produksi, kita dapat mengantisipasi penggunaan, tidak dapat menguatkan terlalu besar juga penyimpanan, wasting time. Selanjutnya yaitu komunikasi yang buruk. Dan selanjutnya ada pull, yaitu menggunakan metode just in time. Kita di sini mendapatkan keuntungan produksi yang presisi, penggunaan yang aktual, muatan lebih kecilnya penyimpanan, lalu kita twist reduction, dan yang terakhir yaitu komunikasi yang baik. Kemudian selanjutnya ada kemitraan just-in-time. Kemitraan atau pembeli dan pemasok penting untuk
just in time yang efektif. Kemitraan JIT terbentuk ketika pemasok dan pembeli bekerja sama dengan komunikasi yang terbuka dan tujuan untuk mengurangi biaya dan pemborosan. Next. Tata letak just in time, memindahkan bahan secara langsung ke lokasi yang diperlukan. Pengurangan jarak, peningkatan fleksibilitas, dampak pada pekerja, ruang dan persediaan yang berkurang. Next. Kemudian ada tujuan dari just in time. Yang pertama ada menghilangkan aktivitas yang tidak perlu. Yang kedua menghilangkan perlunya menyimpan persediaan di pabrik. Yang ketiga menghilangkan persediaan dalam transit. Yang keempat meningkatkan kualitas dan keandalan. Persediaan just in time. Ketika tingkat persediaan semakin rendah, masalah menjadi sangat terlibat. Yang pertama mengurangi variabilitas, yang kedua mengurangi persediaan, yang ketiga mengurangi ukuran lot, yang keempat mengurangi biaya penyetelan. Next. Jadwal bertingkat, kerap memproses lot-lot kecil dengan alih-alih lot-lot besar yang jumlahnya sedikit. Karena teknik ini menjadwalkan banyak lot kecil yang selalu berubah. Hal ini terkadang disebut penjadwalan jelly bean. Next. Sistem Kanban, suatu sistem informasi yang mengkoordinasikan produksi produk yang diperlukan dalam jumlah yang diperlukan pada waktu yang diperlukan di dalam dan di antara perusahaan. Lalu berikutnya ada fungsi Kanban. Yang pertama itu ada memberikan informasi pengambilan dan pengangkutan. Yang kedua ada mencegah kelebihan produksi atau kelebihan pengangkutan. Lalu yang ketiga ada berlaku sebagai perintah kerja yang ditempelkan langsung pada barang. Lalu yang terakhir ada mencegah produk cacat dengan mengenali proses yang membuat produk itu cacat. Lalu dari keuntungan Kanban itu yaitu sistem Kanban dapat mengurangi kerugian dan persediaan dengan meningkatkan pemenuhan jadwal, pengelolaan bahan yang efisien dan mengurangi waktu dan biaya penyetelan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.